Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran matematika. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian baik-baik aja ya dimanapun kalian berada. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar matematika lagi. Biarpun kalian masih belajar daring, semoga tetap semangat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kalian siapkan alat-alat tulis kalian ya, baik pulpen atau buku. Jadi, kalau ada hal-hal yang yang sulit dicerna, kalian bisa catat supaya kalian lebih paham. Dan jangan lupa kita berdoa. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, materi minggu ini tuh apa sih? Jadi kita minggu ini itu akan membahas tentang relasi dan fungsi. Jadi apa sih relasi dan fungsi itu? Kita bahas yuk. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kalian perhatikan dulu gambar di sini, gambar ini. Kira-kira kalian tahu nggak ini gambar lagi di mana? Foto di mana? Iya, betul. Ini adalah di sebuah perpustakaan. Nah, di perpustakaan itu yang kalian lihat di gambar ini ada apa saja? Ada buku dan ada anak-anak perempuan. Sedang apa mereka? Sedang membaca buku, betul sekali. Jadi kalau misalnya Ibu ibaratkan di perpustakaan ini kita punya himpunan anak-anak dan himpunan buku-buku. Nah, aktivitas yang mereka lakukan yaitu membaca. Jadi membaca itu menghubungkan antara anak-anak itu dan dengan buku di perpus. Jadi itu adalah penggambaran tentang relasi. Jadi apa sih relasi itu? Relasi adalah suatu hubungan antar himpunan. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan pengawanan atau pemasangan anggota-anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, di foto sebelumnya yang tadi itu, relasi dari himpunan anak dan buku adalah membaca. Gitu ya. Paham kan? Nah, sekarang relasi dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Jadi untuk menyatakan relasi itu kita ada 3 cara, yaitu pertama pakai diagram panah, kedua diagram kartesius, ketiga himpunan pasangan berurutan. Oke, ini cara yang pertama, relasi dalam diagram panah. Di sini ada himpunan A, ada himpunan B. Nah, himpunan A anak-anak ya. Contohnya anak-anak yang tadi di perpus, misalnya ada Wahyu, Catur, Tuti, Roro, dan Yani. Himpunan B-nya adalah buku pelajaran, buku ensiklopedia, buku cerita, jadi buku-buku yang ada di perpustakaan. Ini bisa apapun ya. Misalnya kalian bikin himpunan A-nya itu nama-nama anak di kelas. Nama-nama anak di kelas, lalu himpunan B-nya itu hobinya. Ada yang hobinya main bola, ada yang hobinya membaca, ada yang hobinya banyak. Pokoknya kalian pilih-pilih aja itu jadi himpunan B. Nanti relasi yang menghubungkan antara hubungan antara himpunan A dengan himpunan B itu yang dinamakan relasi. Contohnya Wahyu membaca buku pelajaran karena relasi dalam antara himpunan A dan himpunan B di sini adalah membaca. Jadi Wahyu membaca buku pelajaran, sedangkan Catur membaca buku ensiklopedia. Tuti membaca buku cerita. Roro juga membaca buku cerita dan Yani juga membaca buku pelajaran seperti Wahyu. Begitu. Jadi ini adalah cara menggambarkan sebuah relasi. Paham? Kalau diagram panah udah sering lihat lah ya. Bisa ya. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua yaitu relasi dalam diagram kartesius. Nah, diagram kartesius masih ingat kan yang ada sumbu mendatar dan sumbu tegak. Nah, sumbu mendatar ini berisi anggota himpunan A, sedangkan sumbu tegaknya berisi anggota himpunan B. Sama seperti tadi, ada Wahyu, Catur, Tuti, Roro, dan Yani. Itu sumbu A-nya. Jadi ini di sumbu mendatarnya itu dimisalkan anggota himpunan A. Jadi ini A, yang ini B. Nah, sekarang Wahyu. Wahyu
membaca buku pelajaran. Berarti di ini ya, sini. Lalu Catur membaca buku ensiklopedia. Tuti membaca buku cerita. Roro juga membaca buku cerita. Yani membaca buku pelajaran. Jadi relasinya digambarkan dalam diagram Kartesius seperti ini. Misalnya contoh lainnya kayak seperti yang kalian buat, misalnya nama-nama di sini nama-nama kelas 7A atau 7B atau 7C ya. Di sini namanya misalnya Sinta. Sinta hobinya dia membaca buku. Berarti di sini nanti membaca buku. Berarti Sinta hobinya membaca buku. Terus Joko hobinya bermain bola. Misalnya ini bermain bola. Joko bermain bola berarti titiknya di sini gitu ya. Cara menghubungkannya selain dengan diagram panah bisa juga dengan diagram Kartesius. Oke, cara yang ketiga yaitu dalam himpunan pasangan berurutan. Pasangan berurutan itu berarti pasangan objek yang dituliskan dalam tanda kurung. Misalnya itu pasangan misalnya A, B, C, D gitu. Nah, dalam contoh yang tadi berarti Wahyu dengan buku pelajaran, Catur dengan buku ensiklopedia, Tuti dengan buku cerita, Roro dengan buku cerita, Yani dengan buku pelajaran. Seperti itu. Oke. Ini ada contoh soal. Diketahui himpunan P sama dengan 1 sampai 6 dan himpunan Q 3, 4, 5, 6, 8. Relasi faktor dari didefinisikan dari himpunan A ke B. Jadi hubungan antara himpunan P dengan Q itu hubungannya adalah relasi faktor dari. Berarti nanti dulu kita lihat dulu. Sajikan relasi tersebut dalam bentuk diagram panah, diagram Kartesius, himpunan pasangan berurutan. Oke, kita coba jawab satu-satu ya. Sebelum jawab, kita cari dulu relasi faktor dari. Kita lihat himpunan P itu kan isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sekarang angka 1. 1 itu faktor dari angka berapa aja di himpunan Q? 1 itu berarti faktor dari 3. Terus 4, 5, 6, 8. Semua angka ya. 1 itu merupakan faktor dari semua angka di Q. Terus 2 faktor dari angka yang mana? 3 bisa nggak dibagi 2? Enggak. 4 bisa nggak dibagi 2? Berarti 4, 2 faktor dari 4, 5 bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa. 6 bagi 2, 3 berarti 6 bisa. Lalu 8. Sekarang 3. Angka yang sebelah kiri ini diambil dari himpunan P ya. Sedangkan yang sebelah kanan ini diambil dari himpunan Q. Berarti 3 faktor dari berapa? 3 itu sendiri dan 6. Lalu 4 faktor dari 4 itu sendiri dan 8. 5 faktor dari berapa? 5 saja ya. Di sini karena angkanya 3, 4, 5, 6, 8. Jadi hanya angka 5 saja. 5 faktor dari 5. Lalu terakhir 6 faktor dari 6. Paham? Ya, seperti ini ya. Gitu. Oke, kita lalu buat yang A, diagram panah. Kita buat yang A, yang ditanyakan diagram panah. Kita buat dulu himpunan P-nya. P, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu Q-nya 3, 4, 5, 6, 8. Nah, sekarang dari hasil yang tadi kita hubungkan dengan diagram panah. 1,
1 tadi faktor dari berapa aja? Semua angka ya, berarti 1 panahnya ke semua. 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5, 1 ke 6, 1 ke 8. Lalu 2 faktor dari, di sini Ibu pakai warna berbeda mungkin, biar kelihatan perbedaannya. 2 faktor dari 4 ya tadi, kita udah cek 2, 6, lalu 8. Lalu untuk 3 faktor dari berapa? Tadi udah kita cari tadi. 3 itu faktor dari 3 itu sendiri ya. Lalu 6. Lalu ada lagi nggak? 3, 6. Nggak ada ya. 3, 6. Lalu 4. Untuk 4 faktornya dari, ya 4. Angka 4 itu sendiri dan 8. Lalu ada lagi nggak? Nggak ada ya. Lalu 5. 5 faktor dari 5 itu sendiri. Oke. Lalu yang terakhir 6. 6 faktor dari 6. Ya, semoga kelihatan ya warnanya beda-beda, atau pokoknya yang tadi kita cari di sini ini, yang bagian bawah ini, 1 faktor dari 3, 4, 5, 6, 8 itu kita pindahkan ke sini, diagram mana. Mungkin kalian bisa catat ulang lalu buat yang lebih bagus ya, yang lebih rapi, di garis yang lurus, warnanya beda biar terlihat. Ini mudah-mudahan terlihat ya, udah Ibu bedakan warnanya. Oke, lalu pertanyaan yang kedua itu tadi apa ya? Dengan menggunakan diagram kartesius. Menggunakan diagram kartesius sebenarnya sama aja sih kalau diagram kartesius. Yang mendatarnya itu nanti himpunan P buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang tegaknya ini himpunan Q. Ibu hapus dulu. Kalian buat yang lebih rapi ya. Sini himpunan Q, oke. Ini 3, 4, 5, 6, 8. 3, 4, 5, 6. Nah, misalnya seperti ini ya. Kalian buat lebih rapi, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, 1 dengan 6, 1 dengan 8. 2 dengan 4, 6, 8. Lalu 3 dengan 3 itu sendiri, lalu 6. 4 dengan 8, 5 dengan 5, 6 dengan 6. Seperti itu ya. Kalian garis yang rapih pokoknya. Ini Ibu sekedar ini aja. Secara kasarnya aja ya. Kalian buat yang rapi. Untuk yang C menggunakan apa tadi? Berurutan ya. Himpunan pasangan berurutan. Berarti kalau himpunan pasangan berurutan buka dengan kurung kurawal, berarti 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, 1 dengan 6, 1,8. Lalu 2 dengan 4, 2 dengan 6, 2 dengan 8. Lalu 3 dengan 3, 3 dengan 6.
4 dengan 4, 4 dengan 8, 5 dengan 5, terakhir 6 dengan 6. Jadi sebelah kirinya itu dari himpunan P-nya, ini kan 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, 1 dengan 6, 1 dengan 8. Lalu 2 dengan berapa? 2 dengan 4, 2 dengan 6, 2 dengan 8, dan seterusnya. Jadi ini adalah himpunan pasangan berurutan. Paham ya? Paham. Jadi kuncinya kalian bisa mendefinisikan relasinya ini. Relasi faktor dari, oh berarti angka-angka di himpunan P ini faktor dari angka-angka di himpunan Q. Yang mana aja pasangannya, kalian harus bisa mencarinya. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ya. Kalau Ibu terlalu cepat, kalian kalian kurangi sendiri speed video ini, atau kalian pause dulu, terus kalian pahami lagi pelan-pelan. Untuk fungsi, definisinya apa sih? Fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota satu himpunan dengan tepat satu anggota pada himpunan lain. Di situ ada kata setiap anggota. Berarti, misal ada himpunan A dengan B, setiap anggota di himpunan A itu dipasangkan dengan anggota B. Ya, ini kalau ada penulisan fungsi A ke B berarti F.2A, tanda panah B itu artinya fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Itu relasi yang mengawankan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Seperti ini, misalnya ada di dapur kalian tuh ada kan pasti garam, gula, lada, cuka, pare. Nah, itu kita masukkan ke dalam himpunan B. Himpunan C itu nanti rasa-rasanya, misalnya pedas, pahit, asin, asam, manis. Lalu direlasikan, relasinya itu yaitu rasa ya. Rasa itu suatu relasi dari yang menghubungkan antara himpunan B dengan himpunan C. Kita hubungkan garam rasanya asin, gula rasanya manis, dan seterusnya. Nah, coba perhatikan. Di setiap anggota himpunan B, ini dipasangkan dengan anggota himpunan C. Punya pasangan di himpunan C. Maka dia disebut dengan fungsi. Nah, berarti ada dong relasi yang bukan fungsi. Ada. Kita lihat di slide berikutnya ya. Jadi ini fungsi atau bukan ya? Coba kalian perhatikan. Yang paling kiri ini. A ke B. Dilihat coba. Ini ada suatu relasi dari A ke B dengan himpunan A itu angka 1 sampai 5, B-nya A, B, C, D, E. Coba kalau yang paling kiri ini fungsi bukan? Iya, karena semua anggotanya ini punya kawan di B, dihubungkan dengan tepat satu anggota, jadi dia merupakan fungsi. Jadi ini fungsi ya. Ini gambar yang kedua. Dari relasi dari A ke B ini fungsi bukan? Iya ya, fungsi ya. Kuncinya lihat ini. Setiap anggota di himpunan A mempunyai kawan tepat satu di himpunan B. Kuncinya adalah kata-kata tepat satu atau setiap di A, ini kuncinya ya, setiap di A atau di kiri punya kawan tepat satu di B. Itu yang namanya fungsi. Coba yang gambar ketiga. Dia jelas ya, ini fungsi. Karena ini punya tepat satu. Nah, sekarang coba yang bawah. Nah, gambar yang ini. Gambar keempat ini. Apakah dia fungsi? Bukan. Apa alasannya? Alasannya adalah
Karena ada satu anggota di himpunan A yang tidak punya kawan, yaitu angka 5. Dia tidak dipasangkan dengan anggota himpunan B. Jadi dia bukan fungsi. Lalu gambar kelima. Ini juga bukan fungsi. Apa saja alasannya? Ya, sama dengan gambar yang tadi, ada anggota himpunan A yang tidak punya kawan di himpunan B. Juga salah satu anggotanya berkawan lebih dari satu. Kalau dia bercabang seperti ini, dia bukan fungsi. Nah, ini contohnya nih. Semuanya punya kawan. 2 ada, 3 ada, 4 juga ada. Tapi 4-nya kawannya lebih dari 1, ada 2. Dia dipasangkan dengan 2. Berarti dia juga bukan fungsi. Paham ya? Nah, jadi kalau fungsi itu yang di kirinya itu dipasangkannya dengan 1 aja. Jadi semua harus punya kawan dan kawannya cuma 1. Nah, yang di B ini boleh nggak ada yang tidak ada pasangannya tuh boleh. Jadi misalnya ini, B kan tidak punya pasangan nih. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting yang di A ini punya pasangan. Dan pasangannya masing-masing 1. Setia dia jadinya ya. Kalau yang pasangannya bercabang seperti ini, yang nggak setia seperti ini, dia bukan fungsi. Paham? Oke, Ibu lanjut ya. Oke, nah sekarang kita cari tahu unsur-unsur pada fungsi. Jadi di fungsi itu ada yang dikenal dengan daerah asal atau domain. Biasanya itu yang sebelah kiri ya. Nah itu adalah himpunan tidak kosong di mana sebuah fungsi didefinisikan. Daerah kawan atau biasa disebut kodomain. Suatu fungsi adalah himpunan tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan sesuai fungsi yang didefinisikan. Yang ketiga adalah daerah hasil atau ring. Suatu fungsi adalah himpunan bagian dari daerah kawan yang anggotanya merupakan pasangan anggota domain. Nah, jadi untuk mengingatnya, kalau domain daerah asal, domain. Kalau kodomain daerah kawan, depannya kan depannya K, kawan. Berarti kalau daerah kawan ada ko-nya, kodomain. Kalau daerah asal domain, gitu ya. Daerah hasil ring. Nah, untuk lebih jelasnya digambarkan dengan diagram seperti ini. Jadi domain itu, ini yang biasanya sebelah kiri, itu daerah asalnya. Asalnya dari mana? Terus kodomain itu seluruhnya ini yang di sebelah kanan. Nah, ringnya ini daerah hasilnya aja. Jadi yang dipasangkan oleh anggota himpunan yang ada di domain atau di daerah asal. Misalnya ya, di sini Ibu punya diagram angka 1, 2, 3, 4. Di sini ada A, B, C, D. Nah, 1 dipasangkan dengan A, 2 dipasangkan dengan A, 3 dipasangkan dengan C, 4 dipasangkan dengan B. Nah, domainnya itu yang ini, yang angka ini. Kodomainnya ini seluruhnya yang diagram kedua ini A, B, C, D. Sedangkan ringnya itu hanya yang menjadi kawan dari domain. Berarti hanya A, B, dan C. D karena tidak ada kawannya berarti dia bukan ring, tapi dia termasuk ke kodomain, gitu ya. Jadi kodomain itu biasanya lebih luas. Biasanya kodomain lebih besar atau sama dengan dari ring. Lebih banyak anggotanya atau sama dengan ring, gitu ya. Kalau semuanya punya kawan, kalau semuanya merupakan kawan dari domain, berarti kodomain sama dengan ring. Tapi kalau seperti yang Ibu gambar ini, tidak semuanya menjadi kawan dari domain, berarti lebih kecil. Jadi ringnya lebih sedikit dari kodomain, gitu ya.
Oke, nah sekarang ada cara untuk menentukan banyak fungsi yang dapat dibuat dari eh, himpunan A ke himpunan B. Nah, ini ada A-nya, ada 2 anggotanya yaitu A dan B, sedangkan B ada 3 anggotanya yaitu 1, 2, 3. Relasinya tidak ditentukan ya, jadi maksudnya eh, tidak ada relasi khusus gitu. Jadi cuman bisa dipasangkan dengan yang mana saja gitu. Jadi ada berapa sih pemetaan yang mungkin terbentuk? Ini ya, kalian bisa lihat di gambarnya ada A dan B sama-sama dipasangkan ke 1. Ini masih fungsi ya. Ini juga fungsi, ini fungsi. Semuanya ini masih fungsi karena memenuhi syarat daerah yang A ini punya teman, punya kawan tepat 1. Jadi masih memenuhi fungsi. Nah, berapa banyak? Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti secara umum, jika banyak anggota domain A adalah M dan banyak anggota kodomain B adalah K, maka banyak fungsi yang dapat dibuat dan dapat dihitung dengan rumus K pangkat M. Jadi dengan rumus yang tadi karena domain A anggotanya 2, kodomain B anggotanya 3, jadi banyak fungsinya adalah kodomain pangkat domain, berarti 3 pangkat 2, yaitu 9. Coba kita balik. Betul nggak 9? Betul ya? Seperti itu. Oke, sekarang kita contoh soal. Diketahui himpunan P ada 1, 2, 3, 4, dan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentukan relasi berikut fungsi atau bukan. Kemudian tentukan rank fungsi. Jadi kita disuruh nentuin nih yang A, relasi yang A ini fungsi atau bukan. Kalau kalian sulit ya, kalau misalnya kalian bisa langsung melihat jawabannya, maksudnya seperti dengan melihat pasangan berurutan seperti ini kalian bisa jawab, silakan. Tapi kalau misalnya kalian sulit dan harus membuat diagram panah, nggak masalah, kalian buat dulu. P-nya berarti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Q-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 dengan 2. 2 dengan 2. 3 dengan 3. 4 dengan 3. Nah, ini F ya, relasi F. Nah, relasi F ini fungsi bukan kalau lihat kayak gini. Ya, jadi yang F ini merupakan fungsi karena setiap anggota himpunan P punya kawan dan tepat 1 ya. Ya kan? 1 kan nggak bercabang kan? Dia nggak ada cabangnya. Karena nggak ada cabangnya dan setiap P ini punya kawan dan tidak ada cabangnya, berarti dia fungsi. Sekarang yang B. Yang B, kita buat juga 1, 2, 3, 4. Ini P, ini Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 dengan 1. 1 dengan 2. 2 dengan 3. 3 dengan 4. 3 dengan 5. 4 dengan 6. Kita lihat. Nah, semua anggota di himpunan P punya kawan. Berarti syarat 1 terpenuhi. Syarat kedua, apakah di kawannya cuma tepat 1, tidak ada cabang? Ternyata tidak. Angka 1 dan angka 3 dia bercabang, punya 2 kawan. Berarti dia bukan fungsi ya. Gitu ya. Jadi cara membedakannya itu. Kalau dia bercabang, jadi 1, kawannya ada 2. Berarti dia bukan fungsi. Kalau seperti ini dia biarpun 1 temenan sama 2, 2 temenan sama 2, temennya sama nih 1 dengan 2, nggak masalah. Yang penting mereka nggak bercabang. 1 nggak temenan dengan 2, maksudnya 1 tidak berteman dengan 2 orang di
di key nggak masalah ya. Istilahnya maksudnya seperti itu. Ibu kasih gambaran seperti itu. Jadi kalau misalnya dia bercabang seperti ini, kawannya ada 2, nggak boleh. Tapi kalau dia 2 anggota punya kawan yang sama, nggak masalah. Tapi kalau satu anggota berkawan dengan 2 orang atau dengan 2 anggota di himpunan key itu tidak boleh, bukan fungsi. Berapa banyak fungsi yang dapat terbentuk? Berarti kalau seperti ini fungsinya, tadi kan kodomain angkat domain ya. Kodomainnya berapa? Key-nya anggotanya ada berapa? 6. Kodomainnya ada 4. Berarti 6 angkat 4. Gitu. Paham? Oke, lanjut ya. Korespondensi satu-satu. Apa sih korespondensi satu-satu? Korespondensi satu-satu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B dan begitupun sebaliknya. Jadi kalau korespondensi satu-satu itu sudah pasti suatu fungsi. Jadi banyak anggota himpunan A dan himpunan B juga sama karena mereka dipasangkan tepat satu. Nah, contohnya ini. Nah, A mempunyai relasi kuadrat dari B. 1 dipasangkan dengan 1, 4 dipasangkan dengan 2, 9 dipasangkan dengan 3, 16 dipasangkan dengan 4, 25 dipasangkan dengan 5. Kalau satu-satu seperti ini, dan semua punya pasangan, tidak ada yang jomblo lah ya, istilahnya tidak ada yang jomblo, berarti dia merupakan korespondensi satu-satu. Nah, ini ada contoh. Diketahui P sama dengan 14, 16, 18, 20, Q 12, 14, dan 16. Nyatakan himpunan pasangan berurutan relasi 2 lebihnya dari himpunan P ke himpunan Q. Oke, kita jawab dulu yang nomor 1. Nyatakan himpunan pasangan berurutan ya. Berarti kita disuruh nulis himpunan pasangan berurutan, relasinya adalah 2 lebihnya ya. Kita jawab dulu nomor 1. Relasi 2 lebihnya. Nah, berarti anggota himpunan P kan 14, 16, 19. 14 itu 2 lebihnya dari berapa? 12. 14 dikurang 2 kan 12. Lalu 16. 16 itu 2 lebihnya dari berapa? 14. 18 itu 2 lebihnya dari 16. 20, 2 lebihnya dari 18. Tapi 18 nggak ada di Q. Berarti 20 nggak punya kawan. Berarti kita buat. Kan kita suruh menyatakan himpunan pasangan berurutan. Berarti 14 dengan 12. Lalu 16 dengan 14. 18 dengan 16. Lalu dah ya, karena 20 tidak punya pasangan. Jadi ini adalah nomor 1. Nomor 2. Apakah relasi dari himpunan P ke himpunan Q merupakan korespondensi satu-satu? Kita gambar di sini dulu ya, diagram panahnya. 14, 16, 18, 20. 12, 14, 16. 14 dipasangkan dengan 12. 16 dipasangkan dengan 14, 18 dengan 16. Nah, 20 nggak punya pasangan. Tetot. Berarti ini bukan fungsi. Kalau bukan fungsi, sudah jelas bukan korespondensi
satu-satu. Jadi kalau korespondensi satu-satu itu sudah pasti fungsi ya. Tapi kalau fungsi belum tentu korespondensi satu-satu. Seperti ini karena 20 tidak punya pasangan, berarti dia bukan fungsi. Misalnya 20 punya pasangan ya, misalnya. 20 punya pasangan 16. Apakah dia fungsi? Fungsi. Tapi apakah dia korespondensi satu-satu? Tidak ya, bukan korespondensi satu-satu karena apa? Ada yang bercabang ini. Kalau korespondensi satu-satu kan harus satu-satu semua. Nggak ada yang temannya sama. Kalau ini kan 16 temenan dengan 18, temenan juga dengan 20. Jadi bukan korespondensi satu-satu. Lagian kan syarat korespondensi satu-satu itu jumlah anggota himpunannya sama kan? Sedangkan P jumlah anggota himpunannya 4, Q jumlah anggota himpunannya 3. Dari sini aja udah jelas. Dia pasti bukan korespondensi satu-satu. Gitu. Paham ya? Insya Allah. Oke, sekarang perbedaan relasi fungsi korespondensi satu-satu. Jadi kalau relasi itu suatu aturan yang menghubungkan setiap anggota himpunan. Kalau fungsi itu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota di himpunan B. Jadi fungsi itu berarti anggota yang domain itu setiap anggotanya punya kawan tepat satu. Nah, kalau korespondensi satu-satu itu suatu fungsi yang memasangkan setiap anggota A tepat satu pada anggota B dan sebaliknya. Paham ya bedanya ya? Jadi kalau korespondensi satu-satu itu sudah pasti suatu fungsi, sudah pasti punya relasi. Sedangkan suatu fungsi itu belum tentu korespondensi satu-satu ya. Oke, itu tadi materi minggu ini. Untuk tugasnya, ini ada diketahui himpunan A, isinya adalah 4, 6, 8, dan 12. Sedangkan himpunan B ada 2, 3, 4, dan 6. Relasi dua kalinya dari didefinisikan dari himpunan A ke B. 1. Sajikan relasi tersebut dalam diagram panah. 2. Dalam diagram kartesius. 3. Dalam himpunan pasangan berurutan. 4. Apakah fungsi tersebut adalah korespondensi satu-satu? Oke. Ini udah ada ya di tadi yang kita bahas. Udah ada contoh soalnya, tinggal ikutin aja. Kalau diagram panah berarti kan buat yang seperti ini. Isinya 4, 6, 8, 12, 2, 3, 4, 6. Nah, relasinya 2 kalinya dari 4 itu 2 kalinya dari berapa? Ya, silakan panah. 6 itu 2 kalinya dari berapa? Silakan panah. 8 itu 2 kalinya dari berapa? Silakan panah. 12 itu 2 kalinya dari berapa? Silakan di panah. Sajikan relasi tersebut dalam diagram kartesius. Kartesius berarti gini, yang mendatar berarti himpunan A, yang tegak berarti himpunan B. Ini dibuat 4, 6, 8, 12. Yang himpunan B-nya 2, 3, 4, 6. Lalu dihubungkan tadi. Ini kan 4, 6, 8, 12. Nah, 4 itu pasangannya sama berapa? 4 itu 2 kalinya berapa? Ya, cari di sini yang cocok pasangannya, titik, kasih titik. Kalian buatnya di garis gini ya. Di garis gini biar rapi. Terus dititik-titikin gitu ya, seperti contoh yang tadi. Sajikan relasi tersebut dalam himpunan pasangan berurutan. Berarti gini, 4 nanti pasangannya berapa? 6 pasangannya berapa? 8 pasangannya berapa? 12 pasangannya berapa? Tuh ya. Pasangannya ini ya sama aja kayak yang nomor 1, 2 kan relasinya didefinisikan dari 2 kalinya dari. Berarti 4 itu 2 kalinya dari berapa? 6 2 kalinya dari berapa? Ini udah jelas banget Ibu kasih tahu caranya. Jadi kalau kalian sampai nggak ngerjain sih kebangetan ya. Maksudnya berarti kalian nggak ada usahanya gitu. Nah, nomor 4, apakah fungsi tersebut adalah korespondensi satu-satu? Yo, tinggal kalian lihat apa sih definisi korespondensi satu-satu. Jika himpunan
A, setiap anggota di himpunan A mempunyai satu kawan di himpunan B, begitu juga sebaliknya. Tinggal dilihat apakah ini masing-masing kawannya itu satu atau ada yang bercabang. Ada yang satu anggota punya 2 kawan, apa enggak? Kalau enggak, ya berarti dia koresponden satu-satu, gitu ya. Oke. Tuh nanti tulis soalnya ya dan jawaban lalu upload di KF. Biasakan kalau ada tugas itu tulis soalnya. Nanti kalau kalian buka lagi itu tugas, kalian ingat, oh ini soalnya ini, caranya gini. Kalau kalian cuma tulis jawabannya, suatu saat kalian nemu itu kertas buat belajar, kalian bingung, ini soal apa? Kok cuma ada jawabannya, jadi nggak bisa untuk dipelajari lagi. Jadi nggak bisa untuk belajar lagi kalau kalian cuma tulis jawabannya. Gitu ya. Oke, jadi materi minggu ini itu saja. Untuk relasi dan fungsi, Ibu pecah jadi tiga minggu ya. Jadi minggu depan kita masih bahas tentang nilai fungsi kalau nggak salah. Jadi masih masih masuk bab relasi dan fungsi. Oke, terima kasih. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu bagi di video pembelajaran ini. Selamat belajar, jangan lupa patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.